Ketika gerakan rakyat dan pejuang Indonesia melucuti pasukan Jepang sedang berkobar, Inggris mendarat di Jakarta pada tanggal 15 September 1945. Kemudian di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945, Inggris membawa misi melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang Jepang dan memulangkan ke negerinya. Dan Inggris membawa misi mengembalikan Indonesia sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. Tanggal 17 Agustus 1945, dalam upacara singkat di Jakarta, Soekarno membuat pernyataan memberitakan kepada dunia bahwa pemerintahan kolonial Hindia Belanda telah berakhir. Dua hari sebelumnya, Jepang menyerah setelah dijatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Dengan menyerahnya Jepang, Perang Dunia Kedua di Asia berakhir. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Pada akhir September 1945 di Jawa terjadi gelombang konfrontasi kepada Belanda. Pasca Bung Karno membacakan proklamasi dan menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka, Belanda kembali ke Indonesia untuk menduduki Indonesia kembali. NICA atau Netherlands Indië Civil Administration ikut dalam rombongan tentara sekutu. Di akhir September, para pemuda bergerilya mulai mengambil alih gedung-gedung fasilitas pemerintahan di kota Solo, Malang, Bandung, Surabaya, dan Batavia.
Pada saat yang sama, Indonesia mendeklarasikan pemboikotan memotong suplai bahan makanan, listrik dan air ke kamp-kamp orang Eropa tinggal. Para pemuda Indonesia telah bersiap menantikan aba-aba atau seruan untuk berperang. Selama bulan Oktober, November, dan Desember 1945, kota-kota utama di Jawa adalah tempat yang terus-menerus terjadi tragedi tembak-menembak, pencurian, dan pembunuhan. Korban yang terdampak adalah Indo-Eropa, Cina, dan keluarga mereka yang tinggal di luar kamp. Sebagian mereka tidak bersenjata dan tercerai-berai. Suasana mencekam bagi orang-orang Indo-Eropa, Cina, dan keluarga mereka yang tinggal di luar kamp. Sebagian mereka tidak bersenjata dan menjadi korban dari kondisi saat itu. Konfrontasi mencapai klimaksnya pada minggu terakhir di bulan Oktober dan bulan November. Pada akhir Desember, pasukan Inggris dapat memulihkan kondisi Batavia, tetapi di Bandung tetap tidak stabil hingga Maret 1946. Siaran yang didengungkan terus-menerus lewat radio mendorong semangat perjuangan pemuda Indonesia untuk melakukan pertempuran-pertempuran. Selama revolusi, radio digunakan sebagai propaganda politik untuk tetap memberikan semangat kepada para pejuang agar teguh memegang semangat untuk merdeka.
Stasiun radio merupakan sarana yang sangat efektif untuk menjalin komunikasi massa dengan didengungkannya pidato-pidato selama perjuangan. Presiden Soekarno sangat menguasai bentuk komunikasi orasi seperti ini sehingga dapat menggelorakan semangat pejuang dengan pidato-pidatonya. Namun selama periode bersiap itu, adegan strategis Republik belum sepenuhnya menemukan kesamaan dan kesatuan pesan bagaimana mencapai misi tunggalnya kemerdekaan. Pada tanggal 14 Oktober 1945, Deklarasi Militer Republik menyatakan ketika matahari terbenam, kita orang Indonesia bersiap perang total dengan Belanda. Pesan Bung Tomo di radio pada tanggal 13 Oktober 1945 hanya bisa diterima di Surabaya dan sebagian Jawa Timur. Dari 16 Oktober 1945, radio siaran bisa didengar di seluruh Indonesia. Pidato Bung Tomo pada tanggal 14 Oktober dan satu lagi pada malam tanggal 13 Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan, sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu, mereka telah memperkuat diri. Dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia,
ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini. Dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Perkiraan jumlah korban warga sipil selama masa bersiap dalam 3 bulan terakhir tahun 1945 berkisar 20.000 orang-orang telah terbunuh di Jawa. Pada 19 September 1945, sekelompok orang Belanda didukung oleh Jepang mengibarkan bendera Belanda di luar Hotel Yamato, sebelumnya Hotel Oranye, sekarang Hotel Majapahit, di Surabaya, Jawa Timur. Ini memprovokasi milisi nasionalis Indonesia. Mereka naik ke atas hotel, merobek bagian biru bendera Belanda menjadi bendera Indonesia.